pelaksanaan percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang jasa pemerintah, pemerintah menugaskan PT Telkom, ini saya singkat ya, untuk menyelenggarakan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. Menyelenggarakan itu apa? Menyelenggarakan itu mulai dari pendanaan, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengintegrasian, pengoperasian, serta pemeliharaan SPSE dan sistem pendukungnya, begitu ya. Kemudian yang ketiga, penugasan ini dilaksanakan dalam kerangka penerapan SDI dan SPBE. Jadi Bapak Ibu tentu karena memang di tiga itu dibatasi begitu ya, kerangka SDI dan SPBE, tentu bukan berarti LKPP tidak punya kewenangan begitu ya untuk mengembangkan sistem lagi, tidak, karena tadi kan di pasal 1 ayat 2-nya justru yang melaksanakan itu adalah KL Pemda sesuai dengan kewenangan. Kewenangan LKPP clear begitu ya, mengembangkan aplikasi dan seterusnya, sehingga tetap kewenangan pengembangannya ada di LKPP. Tetapi konteksnya dalam percepatan ini dibantulah oleh Telkom begitu ya. Nah kemudian kerangka yang digunakan tadi harus SDI dan SPBE, jadi tidak akan keluar dari arsitektur SPBE seperti yang kita tahu ya, Perpres 132 tahun 2022 dan seterusnya. Lanjut. Nah, kemudian di pasal 9, dalam rangka pelaksanaan percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang jasa, Kepala LKPP menetapkan, nah ini kewenangan LKPP ya, menetapkan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang jasa. Jadi akan ada kebijakan-kebijakan pendukung yang dirilis oleh LKPP untuk melaksanakan ini, termasuk kalau teman-teman di Ngopi ini ada aspirasi, ada masukan, ada hal-hal yang perlu kiranya menjadi masukan kebijakan begitu ya, silakan disampaikan. Kemudian yang kedua, menetapkan standar kinerja penyelenggaraan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. Bapak Ibu, kalau kita bicara peningkatan layanan tentu harus terukur begitu ya. Dan ukurannya adalah standar kinerja penyelenggaraan sistem. Jadi keluhan teman-teman hari ini apa? Nah itu harusnya nanti terjawab begitu ya dengan penugasan ini. Katakanlah yang paling sederhana respon time ya. Respon time itu seberapa cepat teman-teman direspon misalnya oleh LKPP hari ini dalam penyelenggaraan SPC dan pendukungnya. Ya WA sudah tapi dibalasnya besok, berarti kan itu 24 jam gitu ya respon time-nya. Kemudian dibalasnya baru oke, kami proses, nah itu baru respon time. Kemudian penyelesaiannya itu berapa lama, itu sebut saja resolution time. Nah, silahkan diskusikan begitu ya, kira-kira ukuran-ukuran apa yang teman-teman rasakan dan ekspektasinya seperti apa. Supaya konkret, itu jadi standar kinerja yang menjadi guidance bagi Telkom nanti untuk menyelenggarakan penugasan ini. Gitu ya. Nah, yang ketiga, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan penyelenggaraan SPSE dan sistem pendukung oleh Telkom, begitu ya. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, kemudian mengkoordinasikan KL Pemda untuk percepatan dan keberlanjutan transformasi digital, kemudian mengelola PNBP, begitu ya, atas penggunaan SPSE dan sistem pendukung, serta memberikan hak penyelenggaraan dan pemungutan tarif kepada PT Telkom Indonesia atas penggunaan SPSE dan sistem pendukungnya. Artinya memang karena memang LKPP hari ini sebagai lembaga kebijakan, nanti operation untuk penyelenggaraan dan pemungutan tarif itu diserahkan kepada PT Telkom, kira-kira seperti itu. Tentu dengan dengan penetapan tarif dan seterusnya yang ditetapkan oleh LKPP dan disetujui Kementerian Keuangan. Jadi ada prosesnya. Kurang lebih di pasal lainnya tidak tercapture di sini atau tidak disampaikan di sini. Ada tugas dari Telkom untuk menyusun
usulan teknis terkait dengan penugasan ini dan usulan usaha gitu ya, atau rencana teknis ya dan rencana usaha, tapi sifatnya usulan kemudian ditetapkan oleh Kepala LKPP. Nah, hari ini statusnya belum ditetapkan, jadi silahkan kalau ada masukan-masukan yang dirasa perlu begitu ya sebelum penetapan. Mungkin nanti juga akan ada apa namanya ya, diskusi atau sesi lain yang lebih komprehensif, karena kalau ini kan sifatnya penjelasan awal. Lanjut. Nah, ini dari tadi kita belum bicara peran LPSC-nya gitu ya. Jadi jangan terburu-buru untuk mengatakan wah ini ada pelemahan fungsi dan seterusnya gitu ya. Eh, Hari ini kita bicara model implementasi platform digital. Teman-teman kita punya experience yang menarik dalam e-government begitu ya. Silahkan kaji sendiri begitu ya. E-government itu kan dari dulu konsepnya ada tetapi tidak mudah diimplementasi. Kenapa? Karena memang pendekatannya seringkali pada teknologi atau aplikasinya, tidak pada apa namanya, tidak pada aspek implementasi gitu ya. Nah, pada saat LKPP membangun SPSE dulu ya, 2008 apa namanya, ya 2007 kira-kira SPSE dibangun. Eh, Tidak serta-merta SPSE yang dikembangkan itu dibagikan begitu saja gitu ya kepada KL Pemda, karena kalau hanya dibagikan tidak yakin operasional begitu ya, atau tidak yakin jalan. Nah, bagaimana supaya jalan? Nah, diperlukan satu unit yang akan mengawal implementasinya. Unit itu kita sebut LPSE. Jadi sejak awal memang konsep kita ada dua begitu ya, ada SPSE dan ada LPSE. SPSE sistemnya, LPSE adalah entitas yang mengawal implementasinya. Karena kesuksesan dari inisiatif digital apapun bertumbuh kepada segitiga emas ini, jadi nggak cukup hanya teknologi, tapi harus teknologi, people, dan prosesnya itu harus di-manage, gitu kira-kira. Kalau kita hanya fokus pada teknologi, rasanya nggak akan berhasil untuk adopsi. Nah, oleh karena itu, teknologinya kita fokus di SPSE, people dan prosesnya kita desain membentuk LPSE, kira-kira begitu ya. Jadi pada saat kita membagikan aplikasi, apa namanya, didampingi di proses instalasinya dan seterusnya. Kemudian kalau ada permasalahan juga sama. Kemudian ketika ada penyedia ataupun pengguna, kita tuntut untuk menggunakan SPSE dibantu di-training-kan begitu ya, karena LKPP nggak mungkin men-training seluruh pengguna, sehingga konsepnya adalah ya men-training LPSE, LPSE men-training end user-nya. Kemudian setelah di-training, akunnya diberikan begitu, baik itu pengguna ya dalam konteks PPK atau pejabat pengadaan atau Pokja, pemilihan dan seterusnya, maupun penyedia. Nah, setelah para pengguna itu menjalankan prosesnya, kalau ada kesulitan ada helpdesk-nya. Nah, pola ini tentunya akan kita pertahankan begitu ya. Jadi ke depan ya LPSC itu juga tetap harus eksis untuk mengawal adopsinya. Nah, ini adalah apa namanya, teori adopsi yang pada saat awal kita gunakan, PSE itu kita menggunakan apa namanya, teori inilah kira-kira gitu ya. Jadi pada saat SPSE diimplementasi hanya oleh 5 provinsi begitu ya sebagai innovator. Kemudian di tahap berikutnya ada early adopter, kemudian ada early majority dan seterusnya. Jadi kami juga mengikuti kurva adopsi inilah kira-kira seperti itu. Nah, kurva adopsi ini memang butuh strategi. Salah satunya tentu memerankan LPSC pada saat itu, dan hari ini kami juga sampaikan kepada tim apa namanya yang terkait dengan ini, memang
ya kita akan pertahankan fungsi LPSE dengan begitu ya, memutakhirkan peran-perannya supaya terus relevan, kira-kira begitu. Nah, seperti apa peran-peran yang terus relevan bisa kita diskusikan, tetapi yang jelas memang ketika kita bicara verifikasi, kemudian bicara helpdesk, itu juga bagian yang terus diperluin seperti banyak inovasi yang dilakukan oleh teman-teman LPSC hari ini terkait dengan sistem pendukung misalnya ya, yang juga menjawab kebutuhan custom dari integrasi SPSE dan ekosistemnya di lapangan. Kira-kira begitu. Lanjut. Nah, oleh karena itu pada saat kami menyusun Perpres 16 tahun 2018, LPSE ini memang diwajibkan atau fungsi LPSE ini diwajibkan untuk dijalankan oleh kementerian lembaga pemerintah daerah. Jadi bunyinya kan di Perpres 16/18 seperti ini dan ini nggak diubah gitu ya, bahwa kementerian lembaga pemerintah daerah menyelenggarakan fungsi LPSE. Artinya pasal ini ya tetap akan kita gunakan ya. Nah, fungsi layanannya apa saja? Ya mulai dari, nggak kelihatan ya Mas Toto? Mulai dari huruf A dan seterusnya ya, lanjut saja. Ya, kemudian itu huruf A, kemudian huruf B-nya pelaksanaan registrasi verifikasi, pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan ya, jika diperlukan. Kemudian ada tugas LKPP seperti yang tercantum di sini. Itu Bapak Ibu, jadi fungsi ini tetap ada. Lanjut. Nah, kalau kita lihat implementasi misalnya untuk helpdesk, sekarang kita kan punya tools LPSE support, begitu ya. Di LPSE support itu mekanismenya adalah tiket disampaikan ke LPSE dulu ya sebagai level 0, kemudian kalau tidak solve dieskalasi ke level 1, ke helpdesk LKPP dan seterusnya. Dari grafik ini terlihat dari sekian banyak tiket begitu ya, hampir berapa? 40.000 lebih ya. Itu 21%-nya memang bisa di-resolve oleh LPSE. Artinya helpdesk LPSE sangat berperan begitu ya di dalam konteks penyelenggaraan transformasi digital ini. Lanjut. Ini contohnya kendala tiket support yang bisa diselesaikan oleh teman-teman LPSE sendiri adalah misalnya ya terkait dengan perubahan data penyedia dan seterusnya. Jadi ini saya ambil sampling dari 9.000 tiket yang di-resolve itu terkait apa. Ini sampling saja. Lanjut. Lanjut. Nah, lalu secara rencana roadmap platform pengadaan nasional ini juga akan diimplementasi secara bertahap, teman-teman begitu ya. Jadi yang pertama kalau kita melihat ini sekali lagi konsep ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa fase implementasi yang ini existing, kemudian yang atas itu platform yang baru. Nah, di tahun 2022, 2023 sebetulnya fokusnya lebih banyak pengembangannya di GovMart begitu ya, atau ya itu namanya masih belum diputuskan, tetapi prinsipnya new catalog begitu ya, atau katalog 2.0. Kemudian PMS, kemudian admin tools dan informasi publik begitu ya. Jadi fokusnya di 2023 sampai dengan paling tidak kuartal ketiga adalah GovMart untuk versi awal. Kemudian ada yang lainnya begitu ya, PMS dan seterusnya. Nah, GovMart-nya sendiri akan terus ditingkatkan kapabilitasnya dan butuh waktu begitu ya untuk prosesnya. Nah, kemudian di sisi perencanaan misalnya ini baru akan dikembangkan kira-kira kuartal ketiga 2024 dan 2025
sehingga implementasinya tentu akan dijalankan secara paralel begitu ya dengan aplikasi existing. Nah, sekali lagi ini rancangan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau SPSE peluangnya adalah sistem yang dikembangkan begitu ya. Nanti akan berjalan paralel sampai dengan paling tidak di fase 4 ini akan tetap paralel digunakan. Meskipun nanti SPSE fitur baru SPSE di new platform itu juga sudah ada, tetapi implementasinya kami sarankan untuk paralel gitu ya, sehingga itu menjadi pilihan saja. Yang kedua sirup. Nah, kalau sirup masih menggunakan existing tetapi harusnya di-improve begitu ya kapasitasnya, dan setelah itu akan menggunakan modul di platform yang baru. Kemudian katalog, karena nanti katalog itu sifatnya cut off, kalau memang sudah ada sistem baru, ya nanti akan di-replace begitu ya, e-katalognya. Meskipun tentu akan ada mekanisme untuk memastikan apakah katalog baru itu dirilis production-nya atau tidak begitu ya. Seperti biasa, kita juga sudah punya experience misalnya dalam mendeploy versi-versi dari katalog yang juga kita terapkan begitu. Kemudian toko daring, rencananya sih masih terus digunakan sampai paling tidak kalau di sini pertengahan tahun 2024. Jadi seperti platform existing hari ini. Ya sekali lagi ini semua juga di-improve ya, termasuk dengan sikap. Nah ini rencana sekali lagi roadmap-nya, ya mari kita diskusikan apabila ada hal-hal yang ya perlu diberi masukan dan seterusnya. Lanjut. Nah, rasanya itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman sudah ada dua materi. Yang pertama tadi materi yang disampaikan pada saat uji publik di hari Jumat, dan yang kedua penjelasan awal sekali lagi ya terkait dengan Perpres 17 tahun 2023 yang operasionalnya masih menunggu dokumen atau kebijakan turunan begitu ya, termasuk kontraknya sebetulnya ya. Nah, sebelum itu diputuskan, sebelum itu dibuat begitu ya, barangkali ada masukan dari teman-teman yang perlu dimuat di dalam dokumen-dokumen tersebut, kami perkenankan begitu ya, disampaikan dalam forum awal ini. Demikian Mas Toto, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas penyampaiannya. Ya, tadi meskipun penjelasan awal tadi rasanya cukup banyak yang disampaikan ya Bapak Ibu ya. Mulai dari konsep dari new platform SPS nanti seperti apa ya, kemudian penyelenggaraannya tadi ya yang akan dilaksanakan oleh PT Telkom mulai dari end to end, secara end to end ya. Kemudian juga tentunya harapannya karena tadi ada pengenaan tarif kepada yang non kecil ya dan hanya penyedia yang berkontrak, harapannya nanti akan coba ditingkatkan dari berbagai macam aspek gitu ya, mulai dari aspek layanan, teknis, administrasi, dari pembayaran, transparansi dan lain sebagainya. Kemudian juga disampaikan oleh Pak Patria juga tadi, ke depannya nanti tetap akan ada fungsi LPC yang tentunya nanti akan dimutakhirkan gitu ya fungsi-fungsinya. Dan yang terakhir tadi terkait dengan roadmap dari pengembangan platform tersebut. Ya, ini saya yakin Bapak Ibu sudah cukup antusias gitu ya untuk berdiskusi. Tadi saya juga perhatikan beberapa di dalam chatnya ini cukup bersemangat sepertinya itu. Mungkin kita langsung buka saja ya Pak Direktur ya untuk diskusinya. Ya harapannya supaya penyampaiannya nanti atau diskusinya bisa lebih interaktif. Kita coba buka untuk yang raise hand gitu ya. Ini saya lihat sudah ada beberapa yang raise hand, sudah ada 3, sudah 4 malah gitu ya.
Jadi nanti minta tolong Pak di yang resen disebutkan nama dan asal LPSC-nya Pak ya. Mungkin saya buka kesempatan pertama untuk yang resen terlebih dahulu. Tadi ada Pak Nur Ervani. Silakan Pak Nur Ervani, Ya, baik. bisa di open mic. Baik, terima kasih Pak Sugianto. Selamat pagi Pak Patria. Perkenalkan, nama saya Nur Ervani dari LPSE Kabupaten Lampung Tengah. Cukup menarik sekali apa yang tadi yang disampaikan oleh Pak Patria terkait RPMK tadi, itu juga cukup menarik. Terus ada juga terkait masalah Perpres 17 tahun 2023. Di sini kebetulan saya kan di LPSE, Pak. Jadi mungkin saya akan fokus ke LPSE-nya saja. Setelah sekilas gitu ya, sekilas kami membaca Perpres yang terbaru terkait percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang jasa, saya fokus ke beberapa pasal, Pak, terkait LPSE. Misalnya pasal 2, bahwa dalam rangka percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang jasa, dalam pasal 1, pemerintah menugaskan PT Telkom untuk menyelenggarakan SPSE dan sistem pendukungnya. Yang kedua, ayat 2, penugasan kepada PT Telkom sebagai maksud ayat 1 meliputi pendanaan, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengintegrasian, pengoperasian, serta pemeliharaan SPSE dan sistem pendukungnya. Yang ingin saya tanyakan salah satunya, ini sejauh mana, Pak? Terus ke depannya, apakah nanti pengelolaan dan pemeliharaan SPSE yang selama ini kita kelola di masing-masing kabupaten kota, apakah itu nanti akan kita laksanakan ke PT Telkom atau masih tetap kita kelola? Pertama itu. Karena apa ya? Setuju Dewa? Ya. Seperti di pasal 8 juga disebutkan perusahaan PT Telkom. Bolong tuh suaraku. Pasal 8 ayat 3 juga menyebutkan perusahaan PT Telkom menyelenggarakan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya selama masa penugasannya. Di sini kan fokus betul, jadi menyelenggarakan SPSE itu dilakukan oleh PT Telkom. Nah, ini mohon izin Pak, karena tadi penjelasan mungkin saya kurang paham apa yang tadi, minta tolong untuk dijelaskan lagi. Karena di chat tadi cukup ramai juga, SPSE hilang nih kerjaannya. Jadi mohon izin Pak, mohon dibantu untuk dijelaskan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur Ervani. Bapak kira-kira mau langsung ditanggapi Pak? Aja lah ya, Mas. Langsung aja ya. Oke, baik, siap Pak. Ya, jadi nanti kalau ada yang masih belum jelas itu Pak Nur Ervani bisa melengkapi begitu ya, atau menegaskan kembali. Pak Nur Ervani, seperti tadi saya sampaikan, sebetulnya peran LPSE saya langsung ya ke LPSE itu tetap akan ada karena jadi ujung tombak untuk adopsi, implementasi begitu ya. Tentu dengan nanti pemutahiran, istilahnya pemutahiran itu fungsi-fungsinya kita tambah atau kita update begitu ya. Jadi kalau tugasnya bisa saja tidak persis seperti hari ini, tetapi ada beberapa yang ditambahkan yang relevan dengan platform pengadaan digital dan implementasinya. Nah, seperti apa pemutahirannya persisnya itu juga sedang dirumuskan. Itu yang tadi saya challenge kepada teman-teman untuk membuka atau memberikan saran jika ada hal-hal yang sekiranya perlu jadi pemutahiran fungsi LPSE. Itu dulu Pak ya. Jadi poinnya tetap ada. Nah, menyampaikan atau menanggapi apa yang ditanyakan Pak Nur Ervani, sebetulnya gini Pak, memang
Yang tadi saya sampaikan itu, Mas Toto kedengaran nih? Kedengaran, Pak? Ya. Di slide itu tadi saya lupa jadinya ayat 2 ya, Mas Toto, di pasal 1 ayat 2 atau ditampilkan lagi deh. Ditampilkan lagi. Baik, sebentar, Pak. Tadi di slide berapa? Di slide kedua. Keempat ya, ayat pasal 2 ya. ya, pasal Pasal 1, Pak. pasal 1, pasal Pasal 1-nya 1. kok hilang? Di atas. Oh, di slide 3. Iya. Oh, ini. Ya, oke. Nah, Pak Panur Arfani kan di sini sebutkan bahwa percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang jasa itu pada masa itu dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Artinya penekanannya transformasi digital ini bukan bukan diambil alih oleh Telkom, tetapi yang punya kewenangan untuk melakukan percepatan transformasi digital adalah justru kementerian, lembaga, Pemda, begitu ya. Makanya di pasal 1 ayat 2 itu ada penekanan. Artinya fungsi-fungsi yang seperti sekarang dilakukan oleh teman-teman, prinsipnya justru ya tetap berlaku, karena memang balik lagi kewenangan untuk menyelenggarakan transformasi digital itu ada di KL Pemda, termasuk LKPP. Nah, LKPP perannya apa? LKPP kan tadi mengembangkan kebijakan pengadaan, kebijakan teknis atau kebijakan digital terkait dengan pengadaan secara elektronik dan seterusnya. Artinya memang peran LKPP itu tetap seperti saat ini. Jadi di sini penekanan dari sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Poinnya adalah Perpres ini tidak menegasikan Perpres atau aturan existing, termasuk Perpres 16-18 begitu ya. Di Perpres 16-18, di Perpres tentang LKPP, di Perpres kewenangan Bapak Ibu, itu kan juga ada tugas-tugas yang terkait dengan transformasi pengadaan begitu ya. Termasuk di LKPP lah yang punya kewenangan mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik. Nah, namun di dalam penyelenggaraannya dibantulah oleh PT Telkom. Jadi dalam menjalankan tugas mengembangkan aplikasi, LKPP nggak sendirian begitu ya. LKPP dibantu oleh Telkom untuk teknis pengembangannya. Lalu dalam konteks misalnya penyelenggaraan sistem terpusat lah ya, ada sikap, ada e-katalog, kan selama ini juga sistemnya terpusat, dikembangkan oleh LKPP, diinstal di server LKPP. Nah, itu juga akan dibantu oleh Telkom begitu ya. Nah, bagaimana dengan sistem-sistem yang terdistribusi? Nah, tadi kalau kita perhatikan dengan baik yang roadmap tadi ke bawah kok, ke slide terakhir ya, yang roadmap itu di mana? Terakhir. Oke. Nah, kalau kita perhatikan pun khusus untuk sistem terdistribusi begitu ya. Apakah hari ini LPSE masih menyelenggarakan sistem elektronik? Kalau kita lihat roadmap-nya kan masih gitu ya. Jadi artinya dari slide ini saya ingin menyampaikan bahwa penyelenggaraan fungsi SPSE yang terdistribusi seperti hari ini akan terus dilakukan begitu ya, paling tidak sampai fase 4 kalau di sini. Jadi kita akan bertahap begitu ya. Meskipun sistem barunya sudah mulai dikembangkan di 2024. Kira-kira slide ini penjelasannya seperti tadi. Nah, kurang lebih khusus untuk SPSE ya, bukan katalog dan seterusnya, nanti bayangan kami akan ada pilihan begitu ya, penggunaan SPSE existing yang sudah di-improve begitu ya, seperti biasa fitur-fiturnya, atau sistem yang sudah terintegrasi dalam platform pengadaan nasional. Nah, keduanya diperbolehkan. Nah, ketika sistemnya masih seperti hari ini, SPSE yang digunakan, maka tugas Bapak Ibu mengelola infrastruktur dan seterusnya tentu tetap berlangsung. Nah,
kalaupun nanti, nah ini kan sedang kita diskusikan ya, ada beberapa LPSE yang tidak lagi menyelenggarakan infrastruktur, jadi tadinya menyelenggarakan, kemudian ada yang tidak, berubah jadi service provider, dan sistem providernya LKPP itu juga memungkinkan, gitu ya, itu pilihan. Nah, kalau nanti SPSE-nya gimana kalau sudah tidak tidak didistribusikan gitu ya, hanya mengandalkan platform pengadaan nasional, katakanlah di 2006 di 2026 dan seterusnya, yaitu tergantung tadi fungsi-fungsi yang kita diskusikan. Jika hari ini teman-teman masih mengelola sistem-sistem pendukung yang ada begitu ya, karena belum tercover oleh SPSE, ya sehingga tetap membutuhkan infrastruktur misalnya, ya silahkan untuk tetap menggunakan infrastruktur existing. Jadi poinnya, Bapak Ibu sekalian, justru di kesempatan ini juga merespon beberapa pertanyaan yang masuk secara pribadi ke saya. Apakah artinya anggaran, katakanlah ya, kalau kita bicara anggaran LPSE tahun ini dan tahun depan akan terdampak dari Perpres ini? Tidak mestinya Bapak Ibu. Jadi meskipun sudah rilis Perpres 17 tahun 2023 ini, anggaran Bapak Ibu terkait dengan katakanlah pengelolaan sistem 2023 bahkan 2024, ya silahkan dilanjutkan. Karena beberapa memang kontak saya, ini saya mau melakukan katakanlah sewarak dan seterusnya ya, apakah masih bisa dilanjutkan atau tidak, ya silahkan dilanjutkan, karena ini juga implementasi dari platform pengadaan nasional jelas membutuhkan waktu. Kira-kira seperti itu, Pak Nur. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sebenarnya ada pertanyaan lagi, tapi monggo yang lain dulu deh. Terima kasih Pak Patria. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Nur Ervani. Nanti mungkin bisa present lagi Pak untuk bertanya, atau nanti barangkali juga sudah terwakilkan oleh teman-teman dari LPSE lain. Oke, yang berikutnya ini ada Pak Dari Darohman dari LPSE Jawa Barat ya Pak ya. Silakan Pak untuk disampaikan Pak. Mangga Pak Dari. Nge-freeze kayaknya. Halo Pak Dari. Agak putus-putus Pak, atau barangkali mungkin bisa di off cam dulu. Ya, gimana Pak Dari? Sudah aman? Kalau belum, sambil nunggu Pak, mungkin saya beri kesempatan dulu ke Pak Salman dulu ya. Nanti akan saya mention lagi Pak Dari Darohman. Silakan Pak Salman. Mohon izin Pak, suaranya terdengar atau? Terdengar Pak Salman. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Pak Direktur, Pak Patria, Pak Toto. Ada beberapa pertanyaan Pak yang sebenarnya sudah beberapa hari terakhir ini disebut-sebut oleh teman-teman pengelola LPSE. Kalau kita lihat tadi Pak, yang pertama ada beberapa pertanyaan. Kalau kita lihat tadi di Perpres Pak ya, ada Pasal 7 ayat 2 itu siapa yang menandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan SPSE? Apakah nantinya pihak Pemda atau ini langsung secara nasional melalui LKPP? Yang pertama Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan transaksi purchasing Pak. Jadi kalau saat ini kan ada dua ya Pak ya, ada e-katalog dan ada toko daring. Nah, apakah saat ini transaksi purchasing di toko daring masih dibatasi senilai 200 juta per transaksinya atau bagaimana Pak? Kemudian yang ketiga, mohon maaf Pak, agak banyak nih. Kalau kita lihat tadi Pak, yang tarif di PNBP itu usaha mikro, usaha kecil dan koperasi itu nilainya 0 ya Pak ya. Nilainya 0, tapi kalau untuk yang non kecil berarti ini Pak ya, yang lain itu apakah setiap paket yang ditenderkan
yang perusahaannya non kecil wajib dianggarkan PNBP-nya Pak. Karena nanti kan kalau misalnya Pemda ada tender misalnya pembangunan kantor gedung itu senilai 15 miliar, apakah Pemda sudah harus menganggarkan ya PNBP-nya itu Pak nantinya. Itu salah satunya Pak. Kemudian selanjutnya Pak, berbicara dengan fungsi LPC Pak. Kebetulan kami menjadi pengelola LPC ini sejak tahun 2012 Pak. Jadi dari awal-awal ini kami melihat ada beberapa perubahan yang terjadi di LPC yang tadinya menjadi dari ad hoc menjadi struktural. Cuman kami agak menyayangkan sebenarnya Pak, pada saat penyetaraan jabatan kemarin itu jabatan Kasubag LPC itu dihilangkan Pak. Jadi secara struktural di daerah itu LPC sudah tidak lagi struktural Pak. Jadi kami melihat masih lebih urgent ada subbagian LPC di daerah daripada di kecamatan Pak ada sub kegiatannya. Justru yang di kecamatan ini dipertahankan sub bagiannya Pak. Justru LPC-nya yang dihilangkan gitu Pak. Itu cukup melemahkan fungsi LPC di daerah Pak. Kemudian yang terakhir Pak, fungsi LPC pada Perpres 16 tahun 2018 di situ kan ada disebutkan Pak terkait dengan pengelolaan sistem informasi dan infrastrukturnya. Jadi nanti mungkin kira-kira kalau implementasi Perpres 17 2023 ini sudah berjalan, berarti fungsi LPC ini sudah tidak mengelola infrastruktur lagi kah atau bagaimana Pak? Demikian Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Salman. Cukup banyak Pak Direktur tadi pertanyaannya. Nanti kalau saya sudah sempat catat, nanti kalau misalkan Bapak ada yang mungkin perlu di-recall bisa di. Izin supaya itu ya, supaya cepat. Kayaknya banyak aspirasi yang mau disampaikan, silakan. Jadi saya agak jawab cepat. Yang pertama, PKS itu hanya dilakukan oleh LKPP kepada Telkom, gitu ya. Jadi tidak perlu masing-masing karena dalam penyelenggaraan itu kan yang punya kewenangan mengembangkan SPSI dan sistem pendukungnya LKPP. Jadi nanti PKS-nya hanya satu, LKPP kepada Telkom. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai toko daring kalau nggak salah ya. Apakah nilai toko daring akan diubah? Ya khusus untuk itu, ya saya kasih bocoran aja di dalam draft perubahan kedua Perpres 16/18. Jadi kan sekarang Perpres 12/21 ya Pak, akan diganti dengan atau akan diubah dengan perubahan kedua. Itu akan di-merge kembali antara toko daring dan katalog. Jadi hanya ada satu istilah e-katalog. Karena hari ini ternyata tidak mudah menjelaskan ini ke para pihak, gitu ya. Jadi ya nanti cukup katalog aja, platformnya kan sama ya. Ada barang jasanya, ada penyedianya, ada harganya, tinggal klik beli gitu ya. Bahwa nanti di katalog itu ada quote-unquote ruang atau kamar untuk marketplace bisa saja. Tapi itu belum diputuskan berapa rupiahnya. Jadi nanti prinsipnya yang penting platformnya sekarang 2, nanti akan dibuat jadi 1. Nilainya bisa jadi sama, tidak terbatas, atau sebaliknya untuk model implementasi marketplace itu dibatasi gitu ya. Tetap misalnya sampai 200, tapi itu belum diputuskan gitu ya. Hari ini yang di draftnya masih platformnya dibuat 1, itu dulu Pak Salman ya. Siapa? Sementara angkanya ya ikut rule yang sekarang. Kemudian yang ketiga, pembangunan 15 miliar tadi, nah itu yang saya ingin, apakah Pemda kami Pak sudah harus menganggarkan PNBP-nya Pak? Karena kalau nilai kontraknya 15 miliar dan usahanya itu non kecil, itu kan sudah otomatis kena PNBP Pak. Apakah PNBP itu sudah wajib dianggarkan Pak? Nah, tadi PNBP ini atau tarif ini dikenakan untuk penyedia Pak, bukan untuk Pemda. Jadi Pemda itu tidak dikenakan biaya. Target wajib bayarnya adalah penyedia yang berkontrak. Jadi tidak perlu dianggarkan, gitu ya Pak? Berarti ini Pak, mohon izin Pak. Berarti kami harus tetap menghitung komponen itu Pak dalam perencanaan anggaran gitu Pak.
Karena ya. karena kalau tidak dihitung Pak, mereka nanti ngambilnya dari mana gitu Pak? Nah, itu diskusi berikutnya, Pak. Itu nanti akan diatur di dalam Perpresnya, di dalam Perpres pengadaan. Apakah HPS itu sudah memperhitungkan fee atau tidak? Kalau tidak, berarti itu bagian yang dikompetisikan. Artinya ya ngambil dari overhead atau bukan overhead ya, dari keuntungan penyedia. Tapi itu sedang didiskusikan, Pak ya. Tidak ada di sini, tapi itu di Perpresnya atau Perlemnya, di Perlem pengadaan. Apakah itu jadi komponen HPS atau ya seperti pajak misalnya kan nggak usah dihitung, pokoknya itu jadi bebannya penyedia. Itu diskusi berikutnya ya Pak. Oke. Nah kemudian yang terakhir apa namanya Mas Toto yang terakhir? Fungsi Ya. LPSE. Ya, LPSE, Pak. Fungsi LPSE seperti penjelasan saya sih sebetulnya LPSE-nya tentu perlu dipertahankan, tetapi kedalaman fungsinya itu yang akan kita diskusikan. Hanya karena ini ada timeline-nya, minimal kita diskusi, paling tidak saya menyampaikan kepada tim di pusat begitu ya, termasuk ke Telkom ini sampai minimal sampai 2025 itu harus paralel run. Jadi harus tetap seperti sekarang karena sangat beresiko apabila sistem yang sudah established begitu ya tiba-tiba di-replace. Karena tujuan kita kan meningkatkan layanan, jangan sebaliknya nih gitu ya. Nah, terus terang saja kami pun mendesain begitu Pak, paling tidak sampai 2025. Apakah sampai 2025 saja belum tentu. Kita harus lihat gitu kan ya. Nah, tetapi setelah 2025 gimana? Nah, tergantung nanti teman-teman apakah masih dirasa perlu mengembangkan sistem pendukung begitu ya. Sistem pendukung yang belum terlayani oleh LKPP, yang membutuhkan integrasi dengan ekosistem di tempat Bapak Ibu, dengan sistem lain kan sampai hari ini seringkali diperlukan begitu ya. Kemarin saya hari Sabtu secara informal sengaja memang ketemu teman-teman Provinsi Jateng, hadir nggak ya? Memperlihatkan ke saya banyak sekali aplikasi pendukung yang dikembangkan dan memang dibutuhkan, gitu ya. Ya sudah nanti kita akan coba apa namanya, coba elaborasi. Kalau ada gagasan lain, Pak, di tempat kami ada ini, sehingga pasti harus terus diadakan misalnya pengolahan sistemnya, ya silahkan. Nah, beri kami masukan, nggak hanya di forum ini begitu ya, silahkan sampaikan ke Mas Toto nih, Mas Toto ya titip ya. Kalau ada fungsi-fungsi existing yang sepertinya perlu dipertahankan, sampaikan gitu ya, supaya nanti jadi rencana teknis yang ditetapkan oleh LKPP. Nah, itu yang poinnya. Nah, kemudian itu saja mungkin Pak Salman. Baik Pak, siap. Ya. Ya, sama-sama. Ya, baik, terima kasih Pak Salman atas tadi yang sempat ada gangguan. Pak Dari, bisa di open mic? Kalau susah, matiin videonya. Ya, ini sudah dalam kondisi mati sih Pak Dari ini ya, kameranya. Oh iya. Silakan Pak Dari. Sudah kedengaran, Mas Toto? Sudah Pak Dari. Terima kasih, Mas Toto. Memang cukup. Pak Dari, sepertinya agak jauh suaranya Pak Dari. Oke Pak, cukup jelas ya, mungkin cukup ada gambaran di sini ya tentang bagaimana implementasi mungkin dari peningkatan infrastruktur ya. Cuman mungkin ada beberapa bayangan ini yang perlu saya diskusikan atau sampaikan nih ya. Nah, yang pertama ini kan kerjasama dengan Telkom itu kan apakah berbatas waktu gitu ya, sampai kan kalau tadi dilihat dari roadmap itu kan minimal untuk pengembangan sampai 2025 ya. Apakah nanti terus dengan Telkom atau seperti apa? Karena gini, kemungkinan besar kalau saya sih setujunya ada wacana sebelum keinginan LPSE itu diperkuat di daerah ya. Kalau dulu kan ada wacana bahwa seandainya infrastruktur untuk SPSE dan aplikasi pendukungnya ini sudah kuat, ya ini sebenarnya dulu kan lebih baik ya terpusat ya, sehingga nanti kami di daerah itu tidak perlu menganggarkan sekian banyak yang pada akhirnya
tidak akan terpakai apabila memang pengembangannya sudah bagus ya. Seperti misalnya sampai saat ini kami itu kan selalu berlomba-lomba untuk menganggarkan infrastruktur LPSE, dan pada akhirnya sebenarnya apabila memang database yang dikembangkan atau dipersiapkan oleh LKPP cukup bagus, sebenarnya kita tidak perlu ke arah sana. Seperti misalnya kalau sekarang kan sudah ada dashboard dan segala macamnya. Ini memang perlu dari dulu ya. Kenapa kami mengembangkan seterusnya? Karena butuh informasi itu. Sedangkan LKPP belum menyediakan secara utuh. Mungkin kalau ke depan infrastrukturnya sudah bagus, misalnya, ya mungkin kita tidak akan terlalu banyak istilahnya mengeluarkan anggaran di daerah. Nah, jadi mungkin nih ya, kalau seandainya infrastrukturnya lebih kuat dan kemudian LPSC juga sudah terpusat ya. Jadi LPSC juga karena dari dulu juga pengen diperkuat nggak pernah kuat ya, malah istilahnya tetangga kita yang semakin diperkuat. Jadi intinya SPSE itu kan hanya sebagai tools untuk UKPBJ, yang sebenarnya di sini adalah PPBJ-nya yang mesti diperkuat dengan tools-nya yang dipegang oleh LPSE. Jadi yang saya mau sampaikan misalnya tadi pertama kerjasama dengan Telkom. Nah, seandainya tidak kerjasama dengan Telkom, nanti ini untuk infrastruktur seandainya sudah kuat, ini apakah masih nanti akan dipegang oleh LKPP sehingga tidak di BUMN-kan gitu. Atau memang nanti ke depan malah seluruh infrastruktur akan dipegang oleh BUMN sehingga di pemerintahan hanya sebagai operasional saja yang mengoperasionalkan. Nah, dengan begitu ya alangkah lebih baiknya mungkin ke depan di daerah juga tidak perlu capek-capek menganggarkan atau repot-repot menganggarkan untuk pembiayaan infrastruktur LPSE. Karena mungkin kalau sudah kuat, artinya segalanya mulai dari integrasi, dari perencanaan sampai dengan pelaporan, ini kan sudah akan dikembangkan oleh LKPP bekerjasama dengan Telkom. Dan yang mudah-mudahan tidak terlalu lama, bahkan mungkin sudah tercapai di 2025, ya mungkin ini ya, ini hanya perkiraan gitu ya. Apakah memang akan ke arah sana gitu. Sehingga nanti SPSE juga dan infrastruktur lainnya atau aplikasi pendukung lainnya juga akan ditarik ke pusat, ke LKPP, sehingga nanti di daerah itu hanya mungkin bisa jadi ada perwakilan saja untuk membantu UKPBJ dalam hal tadi mengelola pengadaan barang jasa. Mungkin itu saya agak ini juga ya, agak kurang ini konsen. Jadi apakah memang nantinya akan seperti itu ini kalau yang saya tangkap tadi? Mungkin itu ya. Pak Surya ya. Makasih. Kayaknya udah nangkap ya. Pak Dari makasih. Jadi ini kalau saya perhatikan Pak Dari justru mendukung pemusatan gitu ya. Toh ya, benar ya toh. Toh kalau SPSE-nya terpusat tadi tidak perlu menganggarkan infrastruktur dan seterusnya. Bapak Ibu memang bukan hanya kebijakan LPSE begitu ya, kebijakan SPBE juga terus bergulir hari ini. Jadi kalau kemarin kita masih bisa membangun aplikasi pendukung dan seterusnya, belum tentu besok itu boleh. Bukan dari LKPP ya, tapi dari misalnya katakanlah Menpan RB terkait dengan kebijakan SPBE. Bahkan di Kamis ini yang semula membeli atau membeli infrastruktur lah katakan server, kemudian sewa dan seterusnya itu sudah mulai tidak disetujui. Ini saya harus cerita kepada teman-teman begitu ya. Kenapa? Karena kebijakannya pemusatan atau konsolidasi infrastruktur di pusat data nasional. Dan kebijakan itu rasanya terus diperkuat, Bapak Ibu. Sehingga kita pun akan kesulitan terus terang begitu ya kalau mempertahankan pola yang kemarin sementara kebijakannya sudah berubah di hari ini. Jadi memang ke depan itu diminta misalnya seperti infrastruktur itu dikelola relatif lebih baik dari hari ini, salah satunya dengan konsolidasi. Karena kalaupun beli sendiri-sendiri selain mahal belum tentu utilisasinya maksimal.
Bappenas pernah studi hanya 35% begitu ya pemanfaatannya. Tapi terus terang Pak Dari, jadi ada arah ke sana. Terus LPS apa? LPS ya service provider kalau begitu kan. Tetap ada LPS-nya, tetapi LPS service provider. Tapi justru kami minta masukan, ini cukup beragam nih masukannya. Ada yang seperti Pak Dari tadi, mungkin juga kalau saya perhatikan chatnya ada hal lain. Nah itu kan perlu didiskusikan begitu ya. Jadi prinsipnya kita ambil kebijakannya sesuai dengan diskusi kita lah ya hari ini. Tapi perlu diketahui gitu ya, pola seperti hari ini harus dipertahankan karena tadi untuk menjaga layanan terdistribusi supaya terus berlangsung. Nah, sistem terpusatnya seperti sirup dan seterusnya harus dikuatkan. Jadi nanti uji performance-nya kita lihat di 2023 ini apakah masih ada isu yang sama atau tidak, harusnya tidak begitu ya, karena sudah ada KPI yang menjadi pedoman bagi ya dalam hal ini PT Telkom untuk menyelenggarakan SPSE dan pendukungnya. Demikian Pak Dari ya, tetapi masukannya kan Mas Toto tim sudah mencatat ya, justru dari Pak Dari seperti itu. Ya memang diskusinya ada opportunity atau ada opsi seperti itu, tapi sementara ini kita bicara waktu masih paralel run gitu ya, khususnya untuk SPSE terdistribusi. Yang kedua nanti pasca Telkom gitu, atau durasi Telkom kalau nggak salah ya, atau berapa lama? Nah itu belum ditetapkan, tapi kemarin sudah ada wacana 5 tahun begitu ya, 5 tahun untuk bekerja sama dengan PT Telkom. Nah lalu setelah 5 tahun gimana? Nah itu juga bagian yang ya kita ada waktu untuk memformulasinya ke depan seperti apa. Yang jelas memang pengelolaan infrastrukturnya di kami pun tidak akan bisa seperti hari ini membeli server dan seterusnya, itu nggak akan mungkin disetujui, sehingga polanya kita akan ubah dari belanja modal menjadi belanja operasi begitu ya, dari capital expenditure menjadi operation expenditure, jadi sifatnya sewa. Nah, nanti setelah dengan Telkom gimana? Ya mungkin alternatifnya sewa juga atau memanfaatkan PDN dan seterusnya. Itu mungkin Mas Toto. Oke, baik. Mungkin cukup ya Pak Dari ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Baik, selanjutnya mungkin kami buka kesempatan untuk Pak Rudi Sidauruk. Silakan open mic Pak. Mungkin disampaikan juga Pak dari LPSE mana. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak Sugianto, moderator, dan Pak Patriasus Tansosa dari Narsum. Izin Pak, kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak di Sabta Pesona. Nah ini menarik Pak, transformasi digital ini ya. Seharusnya sih kalau secara pribadi kita support lah ya ke barang jasa, pengadaan barang jasa secara digital. Nah kan sementara sekarang ini kan kita sudah galak juga Pak mengadakan e-purchasing ya, e-purchasing melalui e-katalog, tapi Pak sudah sering kita lakukan karena diminta sama pimpinan juga gitu loh. Karena dari pagu kita kan 40% itu harus ini kan, harus digunakan untuk TKDN dan diprioritaskan mengadakan e-katalog. Kemudian yang jadi pertanyaan gini Pak, kalau misalnya lah e-tender tadi itu muncul juga gitu loh ke depan, kan e-katalog, e-tender. Nah e-tender ini nanti kan pastinya di LPSC dashboardnya gitu. Apakah bagian dari purchasing atau bagian tersendiri nantinya. Kemudian kalaupun misalnya e-tender atau e-seleksi sudah ada sesuai dengan Perpres nomor 17 ini, kemudian model seperti yang konvensional, pengadaan langsung ataupun pengadaan langsung jasa lainnya ataupun di konsultan atau konstruksi itu, apakah kedepannya akan ditiadakan atau gimana? Karena kan sebenarnya udah terakomodir di katalog kan Pak, pengadaan langsung ini kalau mau logika gitu, karena
dan langsung di e-katalog itu sampai 200 juta negosiasi oleh PBBJ, kalau di atas 200 oleh PPK. Dan yang ketiga mungkin misalnya kasus nih Pak, kita mengadakan promosi event pariwisata senilai 4M gitu. Terus kita mau metodenya melalui purchasing, melalui katalog. Nah kita sih harapannya kalau melalui tender konvensional kan ada tahapan-tahapan evaluasi teknis itu Pak, kemudian wawancara, bla bla gitu. Nah kalau e-katalog ini kan kadang-kadang kita lihat hanya di website gitu loh. Nah apa sih jaminannya kalau misalnya mereka itu mumpuni untuk melakukan pekerjaan, karena kan senilai 4M di contoh kasus tadi. Kemudian apakah ada trik-trik atau arahan atau harus kita melakukan evaluasi teknis ke depan gitu loh Pak. Mungkin itu dulu dari kami Pak. Terima kasih Pak narasumber. Ya, terima kasih Pak Rudi. Silakan Pak Patria. Mungkin menjawab cepat Pak Rudi, terima kasih atas pertanyaannya. Poinnya gini, jadi transformasi digital itu memang harapannya mentransformasi proses bisnis memanfaatkan teknologi digital. Jadi proses bisnis pengadaan itu juga harusnya akan berubah, tidak lagi seperti hari ini, Rudi ya, dengan memanfaatkan teknologi digital, bukan menerapkan proses manual jadi elektronik. Nah, tetapi transformasi itu proses bisnisnya yang berubah, begitu ya kira-kira. Nah, dari tata cara tender kita akan berbeda dengan hari ini, Pak. Jadi tender bisa lebih cepat, gitu ya. Mungkin tidak perlu prakualifikasi, seperti tender cepat tapi sedikit dimodifikasi misalnya. Kalau tender cepat hanya adu harga, tapi ini bisa dikombinasi dengan evaluasi teknis. Sangat terbuka peluang itu. Bahkan e-katalognya sendiri itu akan dimutakhirkan metodenya, sehingga beberapa hal yang tadinya dieksekusi menggunakan aplikasi itu bisa shifting, bisa beralih ke katalog. Persis seperti yang Bapak sampaikan, bisa jadi nanti pengadaan langsung itu difasilitasinya oleh e-katalog, bisa jadi ya Pak. Tapi hari ini kan regulasinya masih di existing masih ada. Tapi kita lihat perkembangannya, kalau memang sudah dimungkinkan semuanya lewat katalog, bisa saja proses pengadaan langsung tadi ditiadakan begitu ya, kecuali untuk pengadaan langsung yang tidak mungkin dilakukan secara transaksional. Misalnya harus ke toko sebelah yang tidak memungkinkan mekanismenya toko sebelah itu masuk katalog. Sebisa mungkin kan kita ajak on board. Tapi karena satu dan lain hal nggak memungkinkan, ya itu dicatatkan. Biasanya transaksinya kita batasi. Itu Pak ya. Nah kemudian bagaimana dengan transaksi-transaksi besar gitu ya? Ada caranya nggak untuk melakukan meyakinkan kita bahwa kita memilih penyedia yang tepat. Nah untuk itulah memang perlu teknologi Pak, perlu teknologi digital yang kita tingkatkan. Jadi mestinya dengan kemudahan pencarian penyedia, pencarian barang supaya bisa dibandingkan, pencarian harga, informasi yang cukup, perbandingan harga dengan transaksi sebelumnya, perbandingan harga dengan yang ditayangkan, perbandingan harga yang berlaku di marketplace, itu jadi dimungkinkan. Jadi sistem akan membantu kita mengambil keputusan untuk mengevaluasi atau melihat kinerja penyedianya, spesifikasi barang jasanya maupun harganya. Termasuk juga ke depan, karena tadi di paparan saya ada VMS, vendor manajemen sistem itu juga jadi keharusan. Jadi kita dengan yakin bisa melihat kinerja penyedianya, Pak. Bukan hanya barang jasa dan harganya, tapi kita harus yakin penyedianya oke atau enggak gitu ya. Nah, kalau kita lihat praktek marketplace kan itu sudah dilakukan. Entah itu dari ratingnya, begitu ya, bintangnya ada berapa, kemudian reviewnya, atau pendekatan-pendekatan seperti apa lagi yang bisa kita adopsi untuk meyakinkan kita bahwa penyedia itu relatif yang terbaik begitu. Jadi sekali lagi, justru kita akan tingkatkan kapasitas e-katalog hari ini dengan fitur-fitur seperti tadi. Itu Pak Rudi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Direktur, terima kasih Pak Rudi.
Baik, mungkin langsung kita ke kesempatan berikutnya ya. Ada Bu Kania. Silakan Bu Kania. Wah, ini luar biasa nih. Infonya sudah libur di sana Bu ya. Masih ikut Makanya join. videonya off toh. Oh Jadi iya, siap. Silakan Bu Kania. Ya, selamat siang Pak Patria, Pak Mas Toto. Kedengeran ya suara saya? Saya di rumah soalnya nih. Kedengaran Bu. Oh ya, maunya ndak ikut Pak Direktur, tapi sayang sekali untuk dilewatkan ya. Ya Pak, pada intinya sih kalau saya sudah berapa kali yang ikut acara Pak Patria kan kemarin waktu di Bali, kemudian ya hampir 3 kali lah sampai hari ini juga penjelasannya hampir sama penegasan. Intinya sih kalau saya sendiri secara pribadi dan di tim saya sendiri itu mendukung kebijakan apa sih yang terbaik, pastinya diputuskan yang terbaik kan untuk teman-teman di LPSE, UKBPJ. Itu juga LPSE selama ini menjalankan banyak kebijakan di luar daripada tusinya ya Pak ya. Kita kan sering cerita tuh kalau di grup, wah sekarang jadi admin Sierra nih, sekarang udah selesai jadi SIPD P3 ada dan banyak lagi. Jadi istilahnya LPSE sekarang tidak hanya mengerjakan tusinya yang untuk SPSE dan sistem pendukungnya. Apapun kebijakannya pasti tetap dilaksanakan oleh LPSE pada akhirnya. Nah, saya pertanyaannya ada beberapa hal sih Pak, bukan pertanyaan sih, mungkin ada lebih. Yang pertama Pak, terkait dengan pengelolaan data ya. Itu kan pengelolaan datanya nanti ada di mana nanti pertanyaannya. Karena yang terpusat ini Pak, apakah aman gitu di Telkom nanti? Ini yang terpusat dulu ya Pak ya, karena FPSE kan masih nih sampai 2005 masih boleh kita pakai yang sistem sendiri atau nanti bareng dengan sistem pengadaan nasionalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan pengelolaan data dengan adanya pemusatan ya, harusnya nanti data mana yang akan digunakan sebagai data nasional. Contohnya hari ini Pak, di LKPP sendiri ada 2 data nih Pak, ada PMAP, LKPP Go ID itu juga buat ya, kemudian ada LKPP Bixbox juga. Yang mana nih yang akan digunakan sebagai standar data nasional untuk P3DN ya, dan UMK-nya. Ini yang sering sekali membingungkan dan Pak Kabak sering sekali nanya data mana yang akan dipakai. Ini yang saya masih belum bisa memberikan penjelasan. Kemudian yang kedua yang ketiga berarti terkait dengan operasional. Bisa nggak nanti yang sistem terpusat khususnya mungkin teman-teman Direktorat Perencanaan Transformasi hadir, itu yang sirup jangan sampai nanti di akhir tahun baru launching sistem baru atau di awal tahun, itu sedang untuk penginputan RUP kan sedang tinggi-tingginya. Jadi mungkin uji cobanya mungkin bisa dilakukan di pertengahan tahun atau di triwulan kedua. Jadi masa penginputannya sudah selesai, jadi bisa dilakukan uji coba untuk ke sistem berikutnya. Apakah sirupnya itu akan baru lagi atau mengadopsi sistem yang lama, cuman dikembangkan fitur-fiturnya supaya lebih bagus lagi. Kemudian yang terakhir Pak, terkait layanan. Ini kan ada sistem terpusat ya, termasuk e-purchasing, sirup, sikap. Nah, ketika ada permasalahan-permasalahan ini nantinya apakah tetap menggunakan LPSE support, tapi yang jawab adalah Telkom atau teman-teman tetap di helpdesk masing-masing di masing-masing direktorat yang akan melaksanakan memberikan jawaban terkait kendala-kendala teknis di daerah nantinya. Sekian dari saya, Pak Direktur, Mas Toto. Selamat siang. Ya, baik, terima kasih Bu Kania. Mungkin langsung saja Pak Direktur. ya siang Bu Kania, terima kasih atas pendapat dan pertanyaannya begitu ya. Jadi ya itulah yang terjadi ya di lapangan itu memang responsnya cukup beragam dan ini kita capture semua. Terkait dengan saya langsung menjawab mungkin ya. Di sini ada Mbak Tika sih, tapi kalau nanti dirasa perlu silahkan Mbak Tika ya sampaikan atau koreksi. Pertama terkait dengan data governance itu memang jadi fokus kita begitu ya. Harusnya sih data itu memang cuma satu, makanya ada istilah satu data. Di pengadaan pun harusnya ada satu data pengadaan begitu ya. Jadi istilah kita ada single source of truth begitu ya. Hanya ada satu sumber data yang dikelola untuk berbagai yang digunakan oleh berbagai pihak terkait dengan kinerja pengadaan. Nah, hari ini sebetulnya sudah disepakati
data yang digunakan adalah big box gitu ya, dashboard PDN yang dikembangkan oleh apa namanya ya Telkom bersama dengan LKPP. Namun demikian, kalau ternyata di lapangan begitu ya masih terjadi perbedaan, nah itu silakan teman-teman sampaikan ke kami lah, khususnya ke teman-teman PMEP untuk dilihat lah gitu ya, kenapa terjadi perbedaan dan seterusnya. Tapi kami juga mungkin pertanyaan dari Bu Kania ini akan saya teruskan kalau nanti apa namanya, kalau Mbak Tika boleh nambahkan silakan, tetapi kalau tidak akan kami bawalah di rapat internal untuk memastikan kebijakan satu datanya. Jadi satu data itu penting begitu ya, supaya memang satu interpretasi gitu ya. Jadi kalaupun ada data lain misalnya di pmep.lkpp.id, setahu saya memang hanya melengkapi sifatnya, tidak menggantikan. Nah kalau menggantikan memang ya kami harus diskusi internal. Tapi paling tidak arah ke depan itu satu data begitu ya, satu data saja yang digunakan oleh berbagai sumber untuk berbagai keperluan. Sederhananya itu ya, kalau ada isu di lapangan nanti silahkan sampaikan, saya juga nanti akan mengadres diskusi ini ke Pak Deputi dan diskusi internal, itu ya yang pertama bukan ya. Kemudian yang terkait dengan layanan, nah itu juga yang ingin saya sampaikan atau ingin didiskusikan di forum ini. Kalau dari slide saya tadi begitu ya, peran LPSE itu 21% untuk meresolusi permasalahan. Tentunya dengan proses bisnis hari ini begitu ya. Jadi kami sih ingin mendorong tetap ada peran itu begitu ya, peran helpdesk LPSE karena cukup efektif untuk mengawal implementasi sistem apapun, sistem digital apapun yang dikembangkan. Nah, setelah tidak solve di situ tentu deeskalasi. Nah, siapa yang akan melakukan penyelesaian? Sebetulnya saya ingin mengajak, prinsipnya sih yang punya kewenangan kan LKPP begitu ya. Jadi begitu tidak selesai di LPSE itu akan dieskalasi ke LKPP. Nah, bahwa LKPP melakukan sendiri atau bersama-sama Telkom untuk menyelesaikan itu hal yang lain begitu ya. Tapi sebetulnya on behalf LKPP nih di layer berikutnya. Nah, hanya kalau sebelumnya LKPP hanya sendiri begitu ya, saat ini dibantu. Harapannya sih jadi lebih bagus begitu ya. Tadinya cuma 1 orang, 2 orang yang bisa nangani, sekarang 20 begitu ya. Yang harapannya jadinya lebih cepat dalam merespons dan meresolusi. Tapi kalau boleh saya sampaikan, ya sudah, kalau tidak solve di KPBJ atau LPSE dalam hal ini, layer 2-nya adalah LKPP. Gitu mungkin sederhananya, Mbak Kania. Makasih. Oke, baik, terima kasih Pak Direktur Bu Kania. Oke, mungkin ini karena sudah jam 12, ini kita lanjutkan dulu Pak ya, sampai dengan... Pak, lanjutkan aja supaya mungkin banyak yang ingin disampaikan, ya nggak apa-apa. Saya sih masih punya waktu untuk menjawab lah, tapi izin untuk dipercepat gitu aja ya. Ya, siap, baik. Mohon izin juga kepada Bapak Ibu sekalian, ini masih kita lanjutkan. Mungkin untuk yang selanjutnya bisa disampaikan secara singkat dan padat gitu ya. Kami buka kesempatan untuk Pak John Har. Silakan Pak. Ini dari UKPBJ Pak ya. UKPBJ Tapanuli Selatan. Silakan Pak. Betul Pak. Makasih Pak Sugianto, moderator, Pak Direktur Sistem Pengadaan Digital, Pak Patria. Terima kasih. Izin sebenarnya keseharian saya bukan di LPSE ya, jadi mungkin saya tidak terlalu banyak mengomentari tentang transformasi ini Pak. Di samping saya sebenarnya personil pemilihan PBJ dan Pokja pemilihan, tapi saya diberi tugas tambahan sebagai pengelola katalog lokal. Nah, akibat mungkin tidak ada verifikasi untuk katalog lokal, semua verifikasinya di verified by system. Yang ada jadinya di daerah itu, di katalog lokal itu, semua penyedia dari luar, dari daerah lain, bahkan
penyedia-penyedia di katalog nasional menawarkan produk di etalase katalog lokal. Nah, ini bagaimana kebijakannya, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, masih tentang katalog lokal, mungkin efek dari tidak ada verifikasi manual ini, banyak bermunculan penyedia istilahnya palu gada seperti itu, Pak. Palu gada kira-kira seperti itu. Jadi mungkin satu penyedia karena secara izin dia bisa menawar di semua etalase, jadinya dia menawarkan mulai dari sapu pel, cetakan, makan minum, sampai dengan traktor dia tawarkan di katalog lokal. Mungkin ada semacam kesepakatan atau permintaan dari Satker, bisa jadi mungkin seperti itu, atau dari hal-hal lainnya. Ketika mungkin kami pengelola katalog lokal bisa saja sebenarnya memfreeze atau membekukan beberapa produk, tapi hanya dari sisi harga yang tidak wajar. Kalau mungkin ditemukan harga yang tidak wajar, kami bisa memfreeze satu produk. Tapi si penyedia kembali lagi tayangkan lagi, kami freeze lagi, penyedia tayangkan lagi. Jadi kesannya jadi tidak tertib seperti itu, Pak. Mungkin itu yang kami sampaikan, Pak Direktur, Pak Moderator. Mohon tanggapannya, Pak. Terima kasih. Ya, langsung aja mungkin Pak Ya, Direktur. baik Pak Jonhar, terima kasih ya. Itu juga yang sering disampaikan oleh teman-teman di lapangan, konsekuensi dari kemudahan atau perampingan proses bisnis yang terjadi. Jadi kan itu pilihan memang, Pak. Kalau proses bisnisnya seperti terdahulu, itu memang cukup sulit onboard di katalog sehingga tidak akan bisa transaksinya sebesar hari ini, barang jasa yang tayang tidak akan bisa sebesar hari ini. Yang kedua, ya sudah diputuskan, sudah diambil kebijakan seperti itu, sehingga yang perlu kita lakukan adalah begitu screeningnya tidak dilakukan di depan, memang konsekuensinya screeningnya jadi di tengah dan di belakang begitu ya, setelah mereka masuk. Nah, itulah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, harapan dari pemanfaatan teknologi digital atau pemanfaatan digital yang lebih baik. Jadi mestinya akan ada solusi begitu ya, terkait dengan permasalahan yang tadi Bapak sampaikan. Tentu solusinya itu nanti akan juga mengubah proses bisnisnya hari ini. Jadi misalnya katakanlah seperti sekarang begitu ya, apakah memang perlu persis mekanismenya seperti ini, ada katalog nasional, lokal, dan seterusnya, atau sebetulnya sekali saja penyedia itu on board, kemudian dia melakukan pemilihan wilayah jualnya, katakanlah begitu, gitu ya. Nanti di sisi pengelola katalog lokal itu akan secara otomatis ditampilkan kepada dashboard untuk barang jasa yang dijual begitu ya di wilayah jual tersebut atau penyedianya berasal dari wilayah tersebut. Jadi prinsipnya memang kami juga di LKPP sedang mendiskusikan perubahan proses bisnis khususnya terkait dengan katalog secara keseluruhan termasuk dan sektoral dan seterusnya. Pertama nunggu dulu Perpres, perubahan Perpres ya, perubahan kedua Perpres 1618. Tadi pagi sedang dibahas, jadi saya live dulu tadi karena ketemu teman-teman. Nah setelah itu akan ada Perlem baru terkait dengan e-katalog. Nah di Perlem katalog itu hal-hal yang tadi saya sampaikan itu diatur lebih jelas begitu ya. Nah jadi ini anggap saja sebagai diskusi untuk saya bawalah dalam diskusi penyusunan Perlem katalog. Nah, terakhir tentu sistem digital yang dirancang itu harus mampu menjawab kebutuhan yang Bapak sampaikan tadi. Jadi kita mengenal istilah namanya patroli, gitu ya. Jadi kan Bapak tadi seperti patroli gitu ya. Nah, sistem patrolinya harus dibantu digital supaya tidak terlalu manual, begitu ya. Jadi kalau katakanlah kan kalau dengan digital itu kita bisa atur Pak, kalau produk yang sama sudah tayang kemudian di freeze atau diturunkan dan dia menayangkan lagi, ya itu tidak bisa misalnya ya. Sangat memungkinkan dikembangkan seperti itu. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Jonhar.
Baik, selanjutnya mungkin kepada Pak Gary. Silakan Pak, oh, ini kelihatannya rame-rame nih Pak, Pak Gary. Silakan Pak. Selamat Iya. siang, Pak. Siang Pak. Siap. Siang Pak. Dari Kabupaten Indonesia Tenggara, Pak. Ya, Oh, silakan, Pak. Silakan Pak. Ya, Pak. Saya kapasitasnya sebagai JF, Pak. Ya. Jadi sebagai PPK, sebagai pejabat pengadaan juga selaku Pokja. Kami sudah lihat draft undang-undangnya, Pak. Dan kegiatan pada saat ini kami menyambut baik sekali, Pak, pengadaan digital ini. Karena kami melihat dari sisi hukum, sebentar ini akan mengurangi resiko dan bahkan mitigasi resiko kepada kami sebagai JF. Bila pengadaan digitalisasi ke depannya itu dilakukan secara komprehensif, Pak. Dari perencanaan sampai pelaporan bahkan pemeriksaan, Pak. Jadi kami tidak akan mengalami lagi ketakutan bila ke depannya digitalisasi ini dilakukan secara komprehensif, Pak. Sekali lagi dari perencanaan tapi, Pak, sampai dengan pelaporan bahkan diperiksanya, Pak. Nah, oleh karena itu, Pak, pertanyaan kami sebagai praktisi pengadaan, ada nggak kanal atau saluran yang kami bisa memberi masukan, apalagi penggunaan AI dalam pengadaan digital ini, untuk kami masukkan, dan Pak, masukkan hal-hal seperti yang bisa menimbulkan resiko pemeriksaan dalam tingkat APIP sampai KPH. Yang sudah baik, Pak, kalau di SPSE kan di-input HPS manual atau di-input. Nah, yang lainnya kan, Pak, itu di dokumen manual yang di-upload. Itu yang jadi seringkali temuan-temuannya APH, kekurangan-kekurangan yang harusnya ada dikerjakan dalam dokumen, namun tidak disertakan dalam dokumen tersebut. Nah, sekali lagi, Pak, peran AI di sini kami dukung sekali, Pak. Kalau bisa, Pak, kami memberikan juga masukan sebagai praktisi dalam teman-teman di dalam tim pengembang pengadaan digital nasional. Sekali lagi, Pak, pertanyaan kami, di manakah saluran atau sarana yang bisa kami memberikan masukan-masukan tersebut? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Gary. Silakan Pak Direktur. Ya, baik, makasih. Ini tadi tanggapan positif ya, Pak Gary support gitu ya. Ya, itu juga keinginan kami, Pak. Jadi yang disebut transformasi digital itu sekali lagi bukan mengalihkan proses manual jadi sekedar elektronik atau menerjemahkan, tetapi harus ada perubahan proses bisnis begitu ya. Bahkan kalau bisa secara radikal begitu. Semuanya diotomasi dan seterusnya. Jadi sudah banyak sebetulnya ekspektasi, Pak, ekspektasi terkait dengan perbaikan sistem digital ini. Tetapi memang ya kami jujur saja ada keterbatasan begitu ya untuk memenuhi seluruh ekspektasi, sehingga perlu percepatan. Nah, gimana percepatannya? Ya sudah, kita berkolaborasi saat ini dengan Telkom, kemudian akan ada pola-pola yang dibangun untuk segera begitu ya bisa mengimplementasi hal yang Bapak inginkan juga segera bisa diwujudkan gitu ya, pemanfaatan AI dan seterusnya. Jadi secara konsep memang sudah ada, Pak, Pak Gary dan tim gitu ya. Kita hanya butuh tools begitu ya untuk mengimplementasikannya. Contoh sederhana ya, Pak, misalnya ketika kita mendeteksi fraud begitu ya. Ya saya cerita sedikit, sebelumnya memang pernah di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum, Pak. Jadi sehari-hari nangani sengketa audit, sengketa hukum dan seterusnya. Bahkan ada proses pengadaan yang sudah kontrak tinggal dikirim, diadukan, ada persekongkolan horizontal. Seandainya sistem bisa dengan cerdas melihat potensi persekongkolan horizontal dari awal, tentu itu akan memudahkan Pokja misalnya untuk melihat atau membuat keputusan begitu ya. Kalau perlu ya sudah diblok by sistem sehingga dia tidak akan gagal menyampaikan penawaran. Kalau terlanjur tidak bisa kita bendung, ada tandanya. Ini potensi sehingga perlu diklarifikasi dan seterusnya. Apakah itu memungkinkan? Rasanya memungkinkan, Pak, hari ini ya. Jadi terima kasih atas dukungannya. Bapak kalau mau menyampaikan masukan silahkan lewat LPSE support begitu ya. Bukan hanya masalah tetapi usul itu juga boleh. Jadi buka tiket untuk menyampaikan usul itu boleh. Prinsipnya begitu. Ada kriterianya. Nah, terakhir ya kami juga mungkin nanti dalam ruang-ruang yang lebih kecil kita akan bikin ngopi seperti ini lebih operasional begitu ya.
Jadi nanti temanya tentang evaluasi, temanya tentang kualifikasi, temanya tentang deteksi persekongkolan horizontal. Harapannya begitu. Demikian Pak Giri ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Giri. Baik, ini yang resen mungkin yang terakhir ini ada Pak Agus dari LPC Kabupaten Bone ya Pak ya. Silakan Pak Agus. Selamat siang Pak. Kedengaran ya Pak? Kedengaran musik. Dengeran musiknya Pak. Kebetulan lagi di warkop sih Pak. Oh ya. Oke, makasih Pak Toto, Pak Direktur. Izin Pak, sedikit mungkin masalah apa ya? Saya kan pengelola LPC. Kita di kabupaten Pak, itu server kita titip di salah satu vendor. Apakah itu nanti server akan kita hentikan, akan kita tarik kembali, karena kemungkinan ini semua perangkat ditangani oleh Telkom Pak ya. Begitu yang pertama. Yang kedua, masalah katalog ya Pak. Kami kan di daerah rata-rata PPK tidak pernah melanjutkan untuk penilaian kinerja penyedia. Nah sekarang, apa dasar PPK untuk belanja untuk menunjuk salah satu penyedia? Karena kami juga sedikit ada dari APH pertanyakan itu Pak. Apa dasar dari untuk menunjuk penyedia bahwa ini yang ditunjuk? Dasarnya apa Pak? Selama ini kita ada penilaian kinerja. Mungkin itu yang kedua Pak, yang terakhir juga sekalian. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak Agus. Yang pertama, ya tadi seperti saya sampaikan itu lanjutkan Pak. Jadi Bapak sudah sewa katakanlah colocation begitu ya. Tahun ini ya lanjutkan. Bahkan tahun depan pun ya silahkan saja dianggarkan karena biasanya bicara 2024 sudah direncanakan sekarang. Kenapa? Karena tadi prosesnya akan berjalan paralel begitu ya. Jadi simpelnya begitu Pak, silahkan lanjutkan. Yang kedua terkait dengan kinerja penyedia, yaitu yang akan diimprove Pak, yang akan ditingkatkan dari sistem katalog kita tadi memperkuat kinerja penyedianya melalui VMS begitu ya. Bisa dilihat dari histori terdahulu atau bisa dilengkapi dengan informasi lainnya lah, diperkaya dengan informasi lainnya. Nah, kalau sekarang sebelum ada itu ya terpaksa manual begitu ya. Manual itu artinya ya Bapak evaluasi atau cek secara manual. Jadi prinsipnya dalam aturan yang sekarang kan e-purchasing itu pembelian secara elektronik melalui katalog atau toko daring. Jadi Bapak fokus dulu pada kebutuhannya apa, barangnya apa, begitu ya. Kemudian harganya berapa, kemudian baru dilihat salah satunya penyediaannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya mungkin tidak akan panjang lebar di probisnya karena nanti sedang disiapkan probis yang baru, begitu ya. Akan ada mekanisme untuk memastikan pemilihannya lebih baik daripada hari inilah, akan ada kriteria seperti itu. Tetapi poinnya balik lagi Bapak Ibu sekalian, kita ingin meningkatkan atau membantu pengambilan keputusan itu dengan sistem yang kita miliki begitu ya. Kalau hari ini kan mengandalkan histori terdahulu, kalau nanti mungkin bisa dieksplor lagi karena bisa jadi historinya tidak atau belum ada sebelumnya. Itu mungkin komentar sementara Bapak Ibu karena sekali lagi proses bisnisnya sedang didiskusikan, bahkan tadi pagi sedang membahas yang sama untuk dimuat di dalam regulasi yang baru. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Wah, ini kayaknya Pak Salman mau nambah nih Pak. Nggak apa-apa ya. Izin Pak, Oke, satu terakhir Pak, silakan, ada yang Pak. terlupa. Nomor 7 tahun 2021 Pak, tentang sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa. Nah, sampai sekarang di pasal 16 itu kan disebutkan ada standar kompetensi LPC ya Pak ya. Standar kompetensi pengelola LPC. Nah, itu sampai sekarang Pak, itu belum jelas juga seperti apakah standar kompetensi yang dibutuhkan untuk pengelola LPC. Baik Pak, itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Toto bisa update? Moderator boleh jawab nggak? Iya, baik Pak.
Ya, pakai standar kompetensi memang sebenarnya masih ada diskusi Pak dengan pihak apa namanya pengampu KPBJ dalam hal ini dari Direktorat Bank Prof gitu Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Atau barangkali ini kami undang juga atau kita undang Pak. Sepertinya ada Pak Januar juga ya barangkali ada update. Mohon izin. Ya, selamat siang. Chris, ada Izin Pak. Pak Direktur. Ya, lanjut Pak. Izin Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu izin kami sampaikan perkembangannya. Jadi saat ini memang sudah beberapa saat setelah diamanatkan itu kami menyusun kamus kompetensi teknis. Jadi terkait dengan standar kompetensi kita mengacu ke Permenpan RB 38 2017. Kita siapkan dulu kamus kompetensinya. Jadi nanti akan ada 3 jenis kompetensi untuk diterapkan ke pengelola LPSE. Prosesnya sekarang kamus kompetensi masih dalam tahap terakhir nih, proses harmonisasi ke Kemenkumham dalam bentuk peraturan LKPP tentang kamus kompetensi teknis. Lalu nanti setelah itu kita akan lakukan revisi peraturan LKPP 7 2021 Pak, dengan memasukkan standar kompetensi bagi kepala UKPBJ dan bagi pengelola LPSE. Nanti pengelola LPSE ada beberapa posisi gitu, dan nanti ada standar kompetensi yang dipersyaratkan di sana Pak. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih Pak Januar Terima kasih, Indra. Mas Jai. Siap Pak. Oke, sepertinya ini tanggung nih Pak, ada lagi Pak? Ya, Satu lagi mungkin ya? Satu lagi boleh. Oh, Ya. boleh ya. Pak Erwin, silakan Pak Erwin. Masih di mute ya? Oh, masih di mute Pak dari Halmahera Utara Sorry, ya, sorry. Pak Erwin ya? Oh iya, siap. Oh iya, silakan Sudah, Pak Pak? Erwin. Ya, Assalamualaikum Pak Direktur, Mas Toto. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Izin saya dari LPSE Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, ingin mengadukan hanya satu hal saja Pak mengenai mengenai apa namanya LPSE support Pak. LPSE support Pak. LPSE support itu sepertinya responnya itu yang biasa tahun-tahun lalu itu cepat Pak. Ketika kami mengajukan pengaduan itu responnya cepat. Tetapi masuki tahun 2023 ini kok kenapa lambat sekali Pak, bahkan hampir sebulan Pak itu belum diberikan respon. Saya sudah kontak ke LKPP bidang pengembangan segala macam dengan PIC kami untuk kawasan Maluku Utara, tetapi belum juga ada respon yang baik Pak. Jadi kiranya dalam kesempatan ini yang secara live ini supaya untuk LPS supportnya dari kami daerah ini bisa direspon dengan secepat mungkin Pak, karena berbagai permasalahan daerah cukup banyak begitu Pak. Ya, mungkin hanya itu Pak yang mungkin saya bisa sampaikan pada saat ini Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, baik Pak Erwin. Makasih tadi titipan tiketnya. Kalau langsung saja sampaikan ke Mas Soto atau Japri ke saya juga boleh biar nanti saya cek habis ini. Oh, siap. Ada tiketnya kan Pak? Ada Pak. Nah. Oke, silakan Pak. Nanti. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Erwin. Baik, Bapak Ibu, ini kebetulan sudah jam 12 lewat, tapi Pak mungkin sedikit Pak, saya tadi sempat merangkum beberapa pertanyaan dari chat ya Pak ya. Mungkin sedikit saja Pak, bisa ditanggapi juga. Beberapa diantaranya yaitu terkait dengan yang pertama, ya, pembagian fee Pak, ini kira-kira seperti apa gambarannya, apakah memang semua untuk Telkom atau LKPP kebagian atau LPSE atau mungkin ya ini sebenarnya balik lagi ke negara gitu Pak. Itu yang pertama terkait dengan pembagian fee-nya. Kemudian terkait dengan
peran Telkom di daerah ini apakah memang ada peran gitu ya Telkom di daerah ini, atau ya ini khusus untuk yang di pusat saja Telkomnya. Nah yang terakhir Pak, ini yang mungkin butuh pernyataan apa namanya dari Pak Direktur gitu ya, terkait dengan adanya Perpres 17 ini gitu ya. Apakah ini LPSE dibubarkan atau bagaimana? Termasuk ini tadi saya lihat juga ada beberapa di antara LPSE itu baru saja membeli server. Nah, itu kira-kira akan seperti apa? Mungkin itu Pak Direktur. Ya, itu tadi rangkuman dari pertanyaan yang itu, chat ya. Iya, saya coba rangkum kurang lebih. Mudah-mudahan sih Yang tidak ada pertama, yang kelewat. yang pertama terkait dengan PNBP tadi ya, toh. Ya. PNBP di daerah atau di LKPP gitu ya. Ya. PNBP-nya PNBP LKPP, tetapi Bapak Ibu fokusnya sebetulnya di bagaimana caranya kita bisa meningkatkan layanan, kemudian operasionalnya itu tidak menjadi apa ya, tanggungan negara lah, bisa dari penyedia. Tapi prinsipnya bahwa apa namanya diskusinya nanti apakah penyedianya akan memperhitungkan keuntungan dan seterusnya, itu diskusi berikutnya untuk kami jaga begitu ya. Karena prakteknya di beberapa negara juga sudah dilakukan tanpa menambahkan biaya transaksinya. Jadi transaksinya seperti biasa, tetapi sudah termasuk biaya layanan. Karena pertimbangan angka-angka tadi sebetulnya relatif apa namanya relatif kecil gitu ya. Tapi kami akan diskusi lebih lanjut. Prinsipnya PNBP-nya PNBP LKPP gitu ya. Dan LKPP juga tentu tidak akan menggunakan itu. LKPP akan langsung mengembalikan ke Telkom, ya sisanya untuk negara begitu ya. Jadi tidak ada kekhususan akan dimanfaatkan langsung oleh LKPP gitu ya. Itu ya toh. Itu yang pertama. Tapi sifat PNBP itu perikatannya dengan LKPP. Yang pertama itu, yang kedua terkait dengan Telkom di daerah, Pak. Itu apakah tadi apakah mungkin bagi yang sudah co-location apakah harus pindah ke Telkom yang ada di daerah perwakilan gitu kan? Atau memang peran-perannya itu apakah memang kan ini kan kita libatkan Telkom gitu ya, maksudnya ditunjuk Telkom. Nah itu apakah keterlibatan Telkom itu hanya yang untuk yang di pusat saja atau ada perwakilan-perwakilan di daerah itu ikut berperan gitu Pak dalam proses percepatan transformasi digital ini? Ya, teknisnya mungkin itu justru akan ada di rencana teknis, tapi gini mungkin sederhananya ya. Jadi Telkom ini akan intervensi dengan sistem terpusatnya LKPP. Mungkin mudahnya begitu ya. Jadi kan kita punya sistem pusat yang diselenggarakan oleh LKPP. Baik infranya, kemudian aplikasinya, dan seterusnya. Nanti yang biasanya LKPP mengelola itu sendirian, dibantu Telkom. Jadi itu dulu mungkin ya toh, yang sudah kita diskusikan dengan Telkom, membantu LKPP dalam menyelenggarakan sistem terpusatnya. Nah, artinya apa? Artinya server-server yang sudah di colocation ya lanjut aja dulu begitu ya. Sampai suatu saat ada kebijakan misalnya dari Kominfo gitu ya, terkait dengan clearance karena kabarnya akan masuk ke daerah, ya semuanya harus terpusat di pusat data nasional begitu ya, atau di mana kita akan ikut kebijakan itu. Begitu ya. Mudah-mudahan jelas, jadi tetap lanjut, tidak juga harus dialihkan tadi ke Telkom daerah dan seterusnya. Polanya tidak seperti itulah. Yang pertama itu ya, yang kedua itu. Iya, betul Pak. Yang ketiga? Yang ketiga, tadi meskipun tadi sudah Bapak mention, tapi mungkin buat memperkuat Pak, karena tadi juga masih ada pertanyaan, kira-kira apakah dengan adanya Perpres 17 ini, LPSE ini eksistensinya seperti apa Pak? Karena tadi juga beberapa ada yang baru beli server juga nih, gitu. Ya, LPSE tentu akan terus dipertahankan perannya tadi dengan memutakhirkan layanan-layanannya supaya terus relevan, sederhananya begitu ya. Jadi fungsi LPSE itu akan tetap ada. Tapi memang nanti akan ada penyesuaian beberapa gitu ya. Hari ini kalau tadi Bapak Ibu simak sampai 2025 misalnya, itu dipastikan fungsinya bisa tetap sama. Nah yang ke depan itu sedang kita diskusikan, ini kan masih diskusi awal begitu ya. Masih terbuka ruang diskusi sebelum ada kebijakan-kebijakan lanjutan. Jadi saya inginnya sih memang mengakomodir semaksimal mungkin
aspirasi dari teman-teman. Tentu nanti akan ada keputusan yang diambil. Nah, terkait dengan server yang baru dibeli, ya silahkan manfaatkan semaksimal mungkin. Nanti kita akan cari cara, begitu ya. Misalnya mensolusikan pemanfaatan infrastruktur existing. Itu juga kami di pusat sedang diskusi teknis, gitu ya. Bagaimana caranya agar sistem yang terkoneksi itu bisa memanfaatkan resource yang ada. Jadi secara pilihan teknologi, hal itu memungkinkan Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir soal itu, ya servernya baru beli, silakan manfaatkan. Nanti juga kita bisa diskusi lebih lanjut tentang teknis pemanfaatan. Bapak Ibu yang tahu cloud computing, begitu ya, tahu pengelolaan cloud juga ada istilah on-premise dan seterusnya, yang mungkin saja bisa dikombinasi. Jadi opsi-opsi itu sedang kita diskusikan, begitu ya, untuk nanti dibuat kebijakannya. Pun kalau katakanlah besok lusa terbit kebijakannya, saya kira ya masih bisa dievaluasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang terjadi di lapangan. Mungkin itu, Mas Toto. Baik, terima kasih Pak Direktur. Tidak terasa ini sudah hampir 1:30, gitu ya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, dan terima kasih juga kepada Pak Direktur ya sudah menjelaskan terkait dengan Perpres 17, gitu ya, eksistensi LPS seperti apa nanti ke depan. Mungkin kita cukupkan dulu ya Pak Direktur ya untuk Ya, kegiatan ngopi kita pada pagi ini. Mungkin ya, ada untuk besok 1 Ramadan gitu ya. Oke, Ya, ya. dalam kesempatan yang baik ini pertama-tama saya mengucapkan ya permohonan maaf yang sebesar-besarnya ya apabila ada hal yang kurang berkenan. Karena besok 1 Ramadan juga ya 1444 Hijriah. Dalam kesempatan yang baik ini ya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan seluruh upaya kita dengan niat yang tulus, niat yang baik bisa akan mendukung begitu ya segala perubahan kebijakan yang tentunya untuk kebaikan kita semua. Jadi tidak ada kebijakan yang kita siapkan untuk malah mengurangi kualitas layanan sebelumnya, tetapi harusnya kita tingkatkan. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf, nanti kita buka lagi diskusi lebih kecil, mungkin dalam forum yang lebih kecil, untuk memfokuskan beberapa hal yang memang perlu komprehensif diskusinya. Makanya tadi kami menggunakan istilah penjelasan awal. Artinya akan ada diskusi-diskusi lanjutan supaya lebih terfokus kebijakan-kebijakan yang digulirkan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur. Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah selesai ya dalam kegiatan ngopi kita pada pagi sampai siang hari ini ya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau dalam pelaksanaan kegiatan ngopi kita pada hari ini. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa segera bertemu kembali di kegiatan ngopi berikutnya, gitu ya, ngopi SPSE. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Patria, kami terbuka Bapak Ibu untuk menerima masukan gitu ya terkait dengan fungsi ya. Pemutakhiran fungsi. Jadi silakan nanti bisa disampaikan bisa melalui kanal LPS support ataupun juga melalui teman-teman PIC ya, teman-teman PIC LPS. Jadi silakan kami buka masukan untuk ya bisa kami masukkan juga ke dalam regulasi ke depannya gitu ya tentang terkait dengan LPSE. Gitu. Mungkin itu kita applause untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC, barangkali ada pantun kembali, silakan. Baik, terima kasih Mas Toto atau cukup seru nih untuk diskusi ngopi SPSE pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Patria atas materi dan ilmu yang disampaikan. Juga
terima kasih buat Pak Sugianto nih. Ya, oke. Oke, terima kasih untuk Pak Patria atas materi dan ilmu yang disampaikan. Lalu terima kasih untuk Pak Sugianto sudah memoderatori kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah diskusi hari ini berjalan dengan lancar dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan berpartisipasi. Semoga ilmu yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat untuk kita semua. Baik, demikian rangkaian acara ngopi SPSC pada hari ini. Saya sebagai Master of Ceremony dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Satu lagi, minum kopi sambil baca koran. Setelah itu beli sarapan. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua Bapak dan Ibu. Salam sehat Bapak Ibu. Sehat, Bapak Terima kasih Ibu. semua.